Kita balik lagi ngobrol bareng Neo Historia. Wis. Ada Bung Hans sama Bung Antoni. Iya. Kanal sejarah lucu-lucuan. Bukan lucu-lucuan, cuman kita memperkenalkannya dengan cara yang menghibur. Iya, betul. Dengan cara yang beda dengan kanal sebelahnya ya. Yang mana itu? Nggak usah disebut lah. Banyak. Nggak usah disebut. Ntar kita kena serang. Iya, semuanya menyenangkan. Kalau cuma menyenangkan versi orang-orang kan beda-beda. Iya. Nah itu, kita kan interpretasi kita tuh pakai gayanya anak muda. Iya. Sudah pasti lah. Karena memang admin-adminnya ini masih muda-muda Ji. Rata-rata iya. Iya. Kok rata-rata kayaknya masih muda. Enggak pede banget. Iya. Iya, saya kan udah 31 jadi Masih muda itu. Masih muda 31. itu. Belum 40. Iya. udah bentar lagi udah 10 tahun lagi 10 tahun cepat. Pengen Kan banget sekarang cepat-cepat. belum. Namanya juga bulan puasa atau sekarang udah Iya, mau lebar aja. Ya udah. Udah kita bahas Jadi ini karena deh. tua nih ya, karena Iya. tua kita mau tahu nih, kita coba bicarain tentang ini Ji. Ini. Sejarah hari ini lagi rame. Mau perang dunia ketiga nih Perang dunia katanya. ketiga. Iya, katanya Isunya. naga-naganya gitu. Ya, Bung Hans kan udah Setiap tahun mengalami- sih isu udah ini mau kan, perang dunia ketiga mah. itu kayak kiamat ya. Tiap Ah. tahun ada isu. Ya kemarin dari tahun lalu juga gitu dari usia Ukraina gitu terus Iya. Iya. waktu ada konflik Myanmar kayak gitu. Iya. Perang dunia ketiga. Kayak gitu. Kayaknya pengen ya kali ya orang ya, bukan prediksi gitu, tapi emang kayaknya Pengen Ngebet kali. iya. Iya, pengen. Biar- By nature tempur. Indonesia nih pengen, bukan Indonesia sih, dunia nih pengen gitu, udah pengen perang. Kayaknya kayak Udah lama nih badan gue udah pegal-pegal gitu kan. Iya Perang lah. yuk, gitu. Ya emang wajar sih kayak Perang Dunia I kan tadinya kan damai lama. Iya. Terus tahu tiba-tiba kalau di Jerman sendiri ada Spirit of 1914 gitu. Jadi ketika Oke. mobilisasi perang itu pada senang. Iya kan? Iya, terus ujung-ujungnya pada habis di tengah Kacau, perang iya. pada pusing semuanya. Aduh, ya. Iya, pada miso-miso kok jadi gini sih. Bosen Iya. manusia tuh. Manusia Emang, tuh emang nature-nya kan bosenan. Oh, Enggak iya. bosenan. Oke. Kalau udah bosen gitu sama Cari hal baru ya. kehidupan damai itu. Iya, ingin membunuh kejemuan. Iya. iya, tapi Membunuh orang ya? nggak membunuh orang juga masalahnya itu. Iya. Emang harus gitu. Dia mau membunuh manusia ini pengen membunuh kejemuan tapi malah ngebunuh orang. Bukan kejemuan yang dibunuh. Astaga. Emang agak Tapi kalau kebosanan itu tidak disalurkan dengan hal-hal yang melanggar norma seperti perang, akhirnya kriminalitas meningkat tuh biasanya. Iya. Karena udah ketahan kayak- lama kan Kayak hasrat. ini aja anak-anak di Hasrat-hasrat anak-anak kejam. di sini kan karena jenuh kan lama kita Iya. nggak berperang, akhirnya semua di battlefieldnya FF gitu kan. Iya benar. Masuk Ya kan? barang itu. Mobile Iya. Legend gitu. Atau kalau zaman-zaman dulu tawuran antara misalnya Texas 46 lawan kapal gitu. Bahkan uniknya di Indonesia nih, untuk pengurus asosiasi e-sport di Indonesia adalah dari BIN gitu. Nah, Gokil. Itu Budi Gunawan ya? Iya. Oh iya benar ya. Budi Gunawan dan Wakabinnya gitu. Oh BG Gokil. ya iya. Coba bayangin. Mungkin Coba. gini. Jadi atlet e-sport ini mau dipersiapkan untuk jadi tentara cadangan. oh betul, emang kan Komcat ya, iya. dari PUBG dulu aimingnya Iya, udah konsep jelas beda kan. lagi. Konsep beda lagi. Ini untuk yang kalangan e-sport ini untuk tentara cadangannya tapi bagian khusus intelijen. Oh, Heeh. Karena kan ada game Call of Duty. Heeh. Ada game-game yang kayak game yang berbau-bau gaya-gaya intelijen gitu kan ada. Padahal dulu itu rame game yang juga bisa main sama teman gitu, Plant versus Zombie, nggak ada itu asosiasinya. Enggak ada. Itu rame GTA banget. aja nggak ada GTA. Nggak ada, nggak ada. GTA nggak ada. Sekarang ada loh. Yu-Gi-Oh! Dan Duel itu Links ada nggak ya? pengurusnya itu Yu-Gi-Oh ada nggak ya asosiasi game Yu-Gi-Oh? ada loh. Kangen soalnya. Unik kan. Iya adanya sekarang AFGI ya kan asosiasi video Betul. game sama asosiasi e-sport. E-sport gitu. Dulu kita main game dikatain sama orang tua, malas lah, Iya. main game mulu. Sekarang jadi Sekarang main Jadi game, atlet. jadi menghasilkan duit. Udah menghasilkan duit, jadi atlet lagi. Iya. Di bawah Gokil. bin, mantan pala bin. Pakai jersey. Gokil. Udah Main game pakai diagung-agungkan sana sini. Nah, Ya kan, menang kompetisi besar ya kan, langsung endorse banyak masuk. Iya, tapi memang kayaknya ya perang dunia ketiga itu jadi sih, Jadi. kayaknya. Itu ya tadi kalau Bung Hans itu ngomong Kalau aku sih ngelihatnya dari ini aja ya, ada
beberapa indikasi gitu. Salah satunya pecah perang di berbagai tempat. Ya, Rusia, bisa. Ukraina, Iran, terus terpilihnya pemimpin-pemimpin dengan latar belakang militer di berbagai macam negara. Iya. Udah mulai kan semuanya kan, termasuk di Beberapa. Indonesia. Iya benar. Termasuk di Indonesia. Makanya aku yakin tahun depan wajib militer kita. Kayaknya. Setelah bulan Maret lah gitu. Umur aku udah 25 soalnya nggak kena. Udah. Di Korea kan sampai 24 tuh kalau di Korea. Itu di Korea. Iya, di Indonesia sampai 24. Justru juga. di Indonesia itu tentara-tentara yang wajib militer dari kalangan influencer Ji. Loh, orang yang ngelatih Deddy Kobuzer? Ayo. Let call tituler. Iya. Siap-siap loh. Tadi tuh e-sport udah dipimpin sama Bin gitu. Iya. Tapi di Indonesia tuh banyak tuh pasti kalau wamil kan banyak orang gila tentara kan di Indonesia. Banyak. Kan? Iya, yang Gila pura-pura jadi tentara juga ada. Banyak. Iya, Terus daripada buat Halode. Iya. Iya, justru daripada jadi tentara gadungan lu sekali aja tentara beneran aja nih, gua maju lu sana ke medan perang. Wah, berarti sebenarnya siap kita. Udah untuk siap. perang. Udah siap dong. Siap. Iya, gitu. tinggal dilatih aja. Heeh. Iya, nembaknya udah bener, udah lurus apa belok kanan belok kiri. Asal jangan terkena peluru nyasar aja. Nah, Itu banyak indikator untuk perang dunia ketiga. Salah satunya nih ya, salah satunya yang kita coba pengen dalami lebih jauh nih. Masalah perang Iran dan Israel. Konflik Timur Tengah lah. Iya. Yang kita tahu nih Iran dari dulu itu punya sentimen, bukan Irannya, tapi masyarakat itu punya sentimen Syiah Sunni itu di Palestina ataupun di Irannya sendiri kan. Hari ini mereka sama menyerang Israel tuh. Oke. Gokil. Ini peta baru loh dalam geopolitik dunia. Jujur iya. Gitu kan? Apalagi ya apa namanya? Kayaknya kan selama ini kan diem aja ya. Iya, maksudnya Iya. kebanyakan Dulu aja nggak ikut kan yang perang Nggak mau Arab yang- ngepung Israel. Iya. Oh, itu beda lagi memang Iya. konteksnya. Iya. Beda lagi. Yang kayak Kenapa mereka nggak Mesir ikut? ngasih bantuan ke Palestina Palestina, itu ya. kan buat jalur Gaza itu termasuk kan Iya. untuk Iya. jalur logistik dulu Iya, kan betul. di situ. Iran kan nggak ikut-ikutan. Nah, hari ini dengan keterlibatan Iran kabarnya ini menambah kekuatan blok timur ya kan gitu. Ada Rusia, ada Cina kan gitu, Tiongkok. Ini ketambahan Iran ini blok lama nih, blok timur lama kan. Ntar masuk Turki, ntar masuk Indonesia di situ. Itu kan kabar-kabarnya. Indonesia masuk. Masuk. Kan kita non blok. Masuk nanti. Kalau kata Bung Karno mah kita non blok. Non blok Kita tapi nggak berpihak. enggak, kita nggak ikut perang. Kita seringnya non blok terus berpihak tapi pihaknya salah. Seringnya gitu jadi waktu zaman Bung Karno juga gitu. Iya itu zaman Bung Karno gitu sih ya. Ya kita Karena- sering apa karena gitu gini ya, pihaknya ketika- salah. Ketika kemarin Prabowo itu baru terpilih, negara pertama yang dikunjungi itu Cina. Ya memang udah zaman Menhan udah dekat kok. Iya kan? Udah dekat. Ya, memang Cina Cina udah menjajaki dari awal. ya, udah jauh Iya. banget. Bahkan kalau nggak salah meskipun era Pak Harto itu kan sempat diblok kan Iya benar. komunikasi kita dengan RRT Republik Rakyat Tiongkok itu kan. Tapi nggak lama akhirnya kan Iya, pakai nomor baru. Kan di blok nomor lama. Iya. Pakai nomor baru. Dibuka ya. Kerannya ya. Iya, tapi kan mulainya dari Pak Harto aja udah tutup aja akhirnya buka lagi. Iya. Amerika sendiri aja udah buka. Nah, iya. Jadi ya gimana kebijakan nolak? China policy juga kan. Emang ditanya Nixon waktu itu. Kan itu kayaknya jadi ini Bung Hans nih sebagai pakar apa namanya geopolitik luar ya. Politik Kok ya. arahnya jadi ke sana? Itu Makin gak ketahuan nih arahnya mana. nih ngelihat nih Iran ngelawan Israel nih gimana sekarang? Jadi memang kalau kita lihat dari sejarahnya dulu sih, sejarah lawasnya Iya. dulu. Iran itu adalah salah satu negara dengan populasi Yahudi yang lumayan banyak dan punya hubungan historis dengan Israel kuno sebetulnya. Oke. Jadi orang Israel itu kan dulu kan pernah ya kerajaan Yuda, kerajaan Yerusalem itu kan dulu pernah dibuang gitu. Oh iya, Iya, gua tahu tuh iya. ada dalam cerita Alkitab Iya. dia kan dibuang Babilnia ya. Ya dibuang ke Babilonia terus. Nah, itu kan udah nyampat wilayah Persia. Iya, Terus Babilnia. akhirnya yang mengubah nasib orang Yahudi itu jadi lebih baik itu adalah Kaisar Persia itu kalau salah Darius apa siapa ya? Iya, ya gua Ya, lupa. saya ingat. Ya pokoknya gitulah. Jadi pokoknya Kaisar Persia itu ramah pada orang Yahudi dan mereka tuh boleh pulang lagi atau diperlakukan dengan baik. Tapi banyak orang Yahudi akhirnya menetap di
tanah Persia tuh sampai detik ini. Oke. Dan mereka tuh ya membentuk komunitas besar, ya berbaur. Ya, ya. Ya begitulah. Berarti menjadi salah satu agama resmi juga ya di Nah, Iran ya. Iya. nah terus story-nya tuh habis itu kan ya tapi kadang-kadang mereka suka diskriminasi juga, kadang baik. Jadi naik turun lah hubungannya. Ya, ya, ya. Ya kayak orang Cina sini aja gitu. Orang Cina ya, Cina Yahudi. Hah? Apa? Orang Cina sini ya. Orang Cina sini enggak, orang Oh, Cina enggak. sini Maksudnya Makanya gua langsung iya, orang Cina sini kan kadang dibaikin, Oh, kadang iya, diskriminasi. Oh, itu iya, itu iya. wajar, minoritas Iya. namanya juga. pendatang. Minoritas kan Minoritas dan suka pendatang. di Iya. begitu kan. Iya. Nah, terus terus zaman Ottoman, zaman Kekaisaran, saya coba ngunut dulu. Nah, terus pas zaman perang Arab Israel tuh pertama tahun 1948. Waktu itu kan Iran masih kekaisaran juga. Masih kekaisaran. Itu mereka tuh sempat nggak setuju dengan rencana pemisahan resolusi 181 PBB. Yang mana Palestina kan dipecah dua. Yang satu bagian untuk Israel. ya Israel merdeka, satu untuk orang Arab Palestina. Iran nggak setuju soal itu. Iran tuh waktu itu masih zamannya Kaisar ya, zamannya Syah. Dia nggak setuju. Syairan. Ya. Reza Pahlavi. Terus juga mereka ngeblok Israel untuk jadi anggota PBB. Oke. Jadi dari awal begitu, tapi kemudian Israel nggak tinggal diam dong. Setelah perang Arab Israel tuh sering, mereka tuh punya program baru namanya Aliansi Pinggiran. Aliansi Pinggiran itu adalah karena Israel ngerasa wah nih negara-negara Arab Timtang ini udah musuhin gua terus. Oke. Gua butuh negara-negara Islam di pinggiran mereka yang kuat, yang strong, yang gede, yang bisa support nih. Iya. Ya, jadi Ya. backing lah. Backing. Jadi istilahnya berkawan dengan teman jauh gitu. Itu di kalau di bahasa Cina tuh ada kayak gitu. Zaman-zaman dulu. Nah, targetnya adalah satu Turki, Republik Turki, kedua Iran, terus Pakistan, terus Indonesia masuk target juga sama Malaysia. Oke. Tapi gagal terus. Gagal. Gagal money. Ya, maksudnya walaupun ada hubungan dagang tapi nggak pernah berhasil tembus untuk hubungan diplomatik yang serius. Tapi dengan Turki Kita ada hubungan dagang. ada hubungan dagang ada. Nah, terus Turki yang Kan kemarin itu rame boykot. Oh. iya. Aku aja padahal tahu. Ini kalau ngomong Kan banyak yang kalau ngomong munafik soal kan sejarah, sosok anti tapi dia nggak tahu Indonesia ada hubungan dagang. Ya sebetulnya kayak Taiwan aja kasusnya sama. Jadi mereka itu dua negara itu Israel sama Indonesia tuh Israel sama Taiwan tuh di mata Indonesia tuh kan tidak dianggap negara ya. Tapi memang masih selevel entitas ekonomi gitu. Itu kalau di hubungan internasional tuh dianggapnya begitu. Jadi wajar aja sih bisa. Nah, balik lagi. Jadi Turki sama Iran itu. Jadi akhirnya ya Iran itu terutama zamannya Shah Reza Pahlavi karena dia juga dekat dengan Amerika, sekuler segala macam. Ya, kan pada saat penggulingannya kan dituduh sama ini apa? Yang penggulingannya sama siapa tuh gue lupa. Yang ngegulinginnya. Khomeini. Ya. Terlalu dekat sama Amerika, menjual aset negara katanya. Iya, karena waktu itu kan memang Indosat ya. Bukan. itu kalau itu zamannya Beda lagi. Udah. Iya, zamannya Udah paham. Hokage kelima ya. Iya. Ya, makanya kelima. Iya. Tsunade. Iya, sudah Iya, jadi zamannya Syah Iran tuh ya orang Yahudi lumayan happy lah hidupnya di sana dan mereka juga mulai dekat sama Israel. Tapi terus kan habis itu di Shah Reza ya karena balik lagi kebijakannya terlalu sekuler dan terlalu memihak Amerika, jadi digulingkan oleh para mullah yang dipimpin sama siapa tuh Ayatollah Khomeini dan ada kelompok sosialis juga di situ ikut-ikutan. Jadi terguling lah akhirnya Shah Iran mengungsi ke Hawaii kalau nggak salah dia. Nah tapi dari situ berdiri habis itu kan Republik Islam Iran. Ya yang dimana Syiah Isna Asariyah Syiah 12 itu jadi agama resmi kurang lebih. Nah itu mereka tuh tapi nggak langsung putus sama Israel loh, nggak langsung. Jadi habis itu Iran sendiri kan nggak lama setelah revolusi terlibat perang Irak-Iran. Perang Irak-Iran itu Irak dipimpin oleh presiden atau perdana menteri merangkap Dewan Komando Revolusi Saddam Hussein Abdul Majid Al-Tikriti. Nah, ada anti kritiknya di belakang. itu nama kampungnya dia, Tikrit. Al-Tikriti. Iya. Bukan anti kritik. Jadi Saddam Hussein yang beraliran nasionalis
dan sosialis itu ngelawan Imam Khomeini, melawan Iran waktu itu perang. Dan itu juga didukung oleh banyak negara asing itu kalau nggak salah. Ya, termasuk Amerika waktu Amerika itu. kalau nggak salah Mendukung ngedukung Iran. Saddam malah. Iya. Oh, mendukung Saddam ya? Pada masa itu Pada masa itu Saddam iya dulu. ngedukung Saddam. Awalnya. Ya, Iya, karena awalnya. fundamentalisme Islam di Iran itu terlalu berbahaya dan malah sampai ada insiden itu penyanderaan di kedutaan besar Iran. Oke. Yang mana sebetulnya itu ada keterlibatan, pernah dibahas di Neohistoria, ada keterlibatan CIA juga untuk merontokkan kewibawaan Presiden Jimmy Carter gitu. Jadi ada CIA juga campur tangan di situ. Jadi akhirnya itu yang mereka perang, terus Israel itu waktu itu ngedukung Iran, ngedukung Khomeini waktu itu. Israel ya. Iya. Jadi memang lucu ya. Jadi akhirnya Israel sama Amerika di pihak yang bertentangan. Ya. Selain di Biafra, Nigeria, ya di Biafra di Afrika Barat, di Irak, Iran mereka Di kubu yang berseberangan. berbeda. Iya, tapi Israel waktu itu sempat memberikan bantuan pada Iran. Ya karena belum putus hubungannya, tapi setelah akhirnya Republik Islam Iran itu established, makin dewasa, makin mapan, mereka mulai menjalankan agenda-agenda fundamentalisme Islamnya dan akhirnya makin berjalan dengan Israel. Oke. Dan habis itu mereka mulai melihat keluar gitu setelah revolusi. Jadi karena gini, memang mungkin karena awalnya sendiri revolusi Islam Iran itu ada campuran ideologi sosialisnya. Ya. Walaupun hanya sosialisnya dibuang kelompoknya Disingkirkan. disingkirkan sama Khomeini, tapi sisanya masih ada. Jadi mereka merasa bahwa mereka harus mereka itu harus punya pengaruh di luar, revolusi itu harus diekspos segala macam. Jadi mereka akhirnya Iran itu menjadi key player dalam perang proksi di Timur Tengah. Misalnya di Suriah, di Lebanon terutama, di Palestina terutama, ngebantu Hamas misalnya, ngebantu beberapa milisi di tepi barat juga. Jadi senjata-senjata yang dipakai sama pejuang Palestina di tepi barat, terutama Hamas ya Gaza, itu banyakkan dari Iran. Terus juga proksinya Iran yang paling besar itu juga kan Hizbullah di Lebanon, yang mana mereka kan juga Hizbullah kan punya kekuatan besar di parlemen Lebanon. Dan jadi terus juga di Houthi Yaman, itu kan mereka kemarin sempat ngirim modal juga nembak ke utara. Houthi. Terus juga mereka juga ada ikut-ikutan di Bahrain juga. Jadi Iran itu sama di Irak juga tentunya setelah Amerika terakhir nyerang Irak ya kalau nggak salah namanya. Yang bilang di rumahnya Saddam Hussein ada nuklir itu. Iya, ada senjata pemusnah massal yang sampai sekarang tidak ditemukan. Itu akhirnya Iran kan jatuh, Ba'ath Iran jatuh, diganti oleh Ba'ath Irak jatuh, diganti oleh Republik Irak yang baru. Nah, di situ karena banyak loyalisnya Saddam itu kan orang Sunni, itu kan tewas atau terusir ya. Karena satu hal ya, Saddam itu kan sangat nasionalis Arab dan sangat pembela Sunni gitu. Jadi makanya begitu Saddam ke wipe out bersama pendukungnya, yang naik Syiah nih, Syiah Irak yang tadinya didiskriminasi sama Saddam, naik ke atas. Jadi akhirnya Irak sama Iran, walaupun sebetulnya sekarang masih ada perbedaan soal teologis atau apa gitu. Tapi mereka secara koalisi negaranya beraliansi gitu. Iya, dekat. Gitu, dekat. Jadi masuk ke dalam proksi Diplomatiknya Iran juga. Jadi proksi Iran itu udah menjalar ke Timur Tengah. Nah, Israel itu pengen menghentikan itu dan mereka berkali-kali mencoba mencegat distribusi senjatanya Iran, berusaha menggagalkan proyek nuklir Iran dan segala macam lah usaha dilakukan. Dan sampai akhirnya setelah lama mereka tuh perang proksi, nggak perang beneran tapi perang lewat tangan-tangan kakinya. Akhirnya kemarin ya karena kedutaan ya Iran di Suriah kalau nggak salah ya itu karena yang ada jenderal-jenderal Iran di situ jadi korban kabarnya. Jadi akhirnya menurut klaimnya Iran. Menurut klaimnya Iran. Jadi akhirnya Iran merasa perlu membalas dengan melemparkan drone dan nuklir yang dengan harga murah ke Israel. Yang bunyinya pss, gitu. Nah, Israel kemudian ngebalas lagi gitu. Petasan banting. Lemparin petasan banting. Ya, jadi Israel ngebalas lagi dengan ngebom banyak kota di Iran. Jadi sampai sekarang tuh masih memanas ya. Produknya masih memanas. Iya, sampai situ. Sebelumnya kan Iran juga sempat lempar-lemparan dengan itu. Pakistan malah sebelumnya. Sempat ada. Tapi katanya udah damai. Ya, soalnya itu lebih bahaya loh. Iya, Pakistan. Lebih bahaya kenapa? Pakistan punya bom nuklir loh. Pakistan punya ya? Punya Punya bom India nuklir. juga punya. India juga punya. Dua negara itu punya.
gitu. Iya, jadi kalau Iran sama Pakistan itu benar-benar apa nggak langsung damai waktu itu, Iya. itu lebih bahaya. Kalau ini juga bahaya karena Israel punya nuklir, tapi sampai sekarang Israel belum ada tanda-tanda mau menggunakan itu. Gitu. Kepencet ntar siapa tahu. Iya bisa. Itu nggak kayak yang video-video viral itu nggak Ji? Yang dia jadi presiden baru terus pencet-pencet gitu meledak. Oh itu enggak lah, G.I. Joe itu G.I. Joe ya. Ya. Kalau soal kepunyaan Orang Atkinson nggak gitu. Kepemilikan nuklir itu kan juga masih dibatasi kan. Iya benar. Ya semenjak era perang dingin itu kan ada fakta-fakta yang pembatasan Iya, betul. betul. Kalau nggak salah. Iya. Itu kan pembatasan. Jadi yang punya itu kayak Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, Cina, Pakistan, India, terus mana lagi sih? Israel, Korea Utara itu bahkan belakangan. Iya, Korea Utara. Awalnya itu cuma 8. Iya. Oh sama ini Baru Korea Utara. Wadia, Profesor Nadal tuh. Oh iya. Dia. Harus lancip tuh. Nuklir tuh harus lancip. Harus lancip. Nah, Karena kalau dia Bulat tumpul enggak serem. kayak ini nih kayak dildo nanti mantul lagi deh. Iya. Padahal enggak anjir. terus ketika nggak setuju langsung. Iya, padahal Tapi ini juga manas ya. Korea Utara, Korea Selatan. iya lagi panas Iya, juga. Yang ini apa namanya? Monumen apa sih itu namanya? Perdamaian ya? Monumen perdamaian tuh. Iya. Istilahnya apa sih? Iya, Nama monumen monumennya apa sih? Monumen reuni apa sih? Iya, Iya, reunifikasi ya. Reunifikasi. Reunifikasi, iya. Monumen reunifikasinya dihancurin tuh. Yang hancurin siapa? Mending. Itu siapa ya? Kan sempat kompleks industri bersamanya yang di Kaesong juga dihancurin. Iya. Yang hancurin bukan perintahnya si Kim Jong Un. Kim Jong Un. Iya, bukan. Ininya apa? Adiknya. Sepupunya Nggak, adiknya adiknya. yang cewek itu ya? Iya. Oh. Serem itu. Itu adiknya itu serem loh, jangan salah loh. Ya, itu juga Korea Utara, Korea Selatan juga lagi memanas. Lagi memanas gitu kan. tuh. Yang mana duluan nih yang bikin perang makanya dunia kan ini ketiga nih? lagi akhirnya konflik-konflik di beberapa negara itu ada yang memetakan ini nanti akan jadi blok ini Ya blok kemungkinan ini, sih gitu. gitu kan. Benar hanya itu bisa jadi perang dunia ketiga jika Amerika atau Cina atau Rusia ikutan di situ. Karena sebetulnya gini, baik Israel mau Ikut lah, kan selalu ikut komentar kalau Amerika. Iya, tapi maksudnya ikut benar-benar langsung perang langsung. total ya, menyatakan Iya, perang. maksudnya bener-bener kayak mereka nerjunin pasukan di Iya. di Kayak wilayah declaration konflik of war tersebut. lah. Iya. Mereka deklarasi perang gitu kan. Ya kayak gitu. Karena kalau rumusnya kalau di perang dunia 1 perang dunia 2 itu apa yang menyatakan adalah great power, kekuatan besar Jerman, Inggris atau Rusia, Iya. Prancis, baru diikuti oleh yang kecil-kecil kayak Yunani, Slovakia, Betul, Bulgaria, Romania. Nah, kalau ini yang ini menengah ya, kecil atau menengah gitu. Maka Israel sebetulnya ada yang bilang itu sebenarnya small power sih karena wilayahnya kecil. Jadi kekuatan kecil menengah atau menengah lah yang main gitu. Nah, selama yang gede-gede ini nggak langsung terjun itu belum. Ini kan kayak ibaratnya itu yang lagi main ini sekarang proksi-proksi utama nih. Iya. Iya, Negara-negara tapi proksi iya, tapi utama iya nih kan makanya yang main. udah naik. Masih Itu proksi yang utama. sampai kayak Yang Taiwan iya. dan apa namanya Taiwan dengan Cina itu Iya. juga berkonflik segala macem kan. Ini kan Rusia, proksi-proksi Ukraina. utama. Iya. Iya. Rusia Ukraina sendiri kan nyatanya walaupun perangnya lama ternyata nggak menyerang negara besar juga di situ, cuma masing-masing ini senjata-senjata sampai akhirnya sekarang update terbarunya tuh kalau saya lihat di salah satu apa namanya kartografer asing yang metain konfliknya. Hari ini Rusia merebut 1% itu. Besoknya Ukraina merebut 1% lagi. Besoknya lagi begini. Kayak balas-balasan gitu aja. Kapan ya. kelanya gitu Kayak majunya tuh lambat. Hari ini tentara apa Rusia yang mati 60 orang, besok Iya. tentara Ukraina 61 gitu-gitu Cuma kan. gini-gini doang. Iya gitu. Iya, jadi kayak gimana ya? Mungkin mereka menjaga ritme. Iya, Penting iya. juga kan. Nunggu momentum. Iya. Nunggu Momentum siapa yang break duluan ini. Iya. Nunggu Bisa. ini Pilpres kemarin. Pilpres dulu Iya. Rusia. Enggak. Ya Rusia kan juga terpilih lagi kan kalau nggak salah. Iya, Putin. nomor urut 2 Nah, dia. Iya, enggak ketebak ya. kan, menang kan. Iya. Nggak ketebak ya. Nomor dua. Iya itu Ukraina sama Amerika kan sempat wah ini pemilu curang gitu. Padahal harusnya menurut mereka tuh yang menang itu yang nomor urut 1 yang membawa gerakan perubahan, Iya. Davanov. Tapi yang menang malah yang ingin melanjutkan nomor Karena urut 2 waktu gitu. sidang mereka nggak bawa ini data-data. Data-data. Nggak bawa.
Sama kayak pemilu korut juga 100% bro. Iya. Gokil. Iya, Pemilu loh, itu pemilu pertama kan di Korut kalau nggak salah. Iya, Mereka pemilihan yang langsung. maju kan dia sama koalisi ya juga kan maksudnya enggak. Iya 100% tapi. Ya, iya. Enggak, Bukan. 90. 100. 100 ya? 100. Ya. Ada satu. Itu tuh kalau 999,99 aja tuh putus tuh jari orangnya. Iya. Itu masalahnya. Amerika juga kan lagi mau pemilu. Nah, ini makanya karena Kayaknya apa? lagi nunggu-nunggu itu semua. Iya deh. nunggu pemilu, nanti kalau udah selesai baru akan dipikirkan langkah Kan katanya berikutnya. tuh Iya. kalau Trump yang menang kemungkinan nggak jadi perang dunia ketiga karena Trump Ya. anti perang kan. Kalau Dia sukanya ini MMA. iya. Smackdown kan. Oh iya dulu dia. Iya, Nantang- gue inget lagi dulu dia apa pernah ini main nantangin Smackdown siapa? anjing. Oh, Yang dia jadi mah main MC. di mana-mana, di Home Alone dia main di Smackdown. Iya Home Alone iya, Smackdown iya, dia Apprentice dia bikin. Dia yang pantas ya. Benar. Simpson. Iya. Oh, Bukan ada- dia yang main, cuma ada dia di Simpson dia emang digambar. bikinan emang kreatornya aja iseng. Emang. Bukan dia yang main secara langsung ya. Iya. Nah paling lucu sih kalau Donald Trump tuh kan ya memang gini ya, memang orangnya lebih dia kan karena otaknya bisnismen ya. Iya. Iya. Lebih mikir bisnis and business. Dia pengennya trade war sama Cina kayak diulang lagi. Iya. Itu. Perang dagang back aja to dia. basic lah ibaratnya. Iya. Perangnya lebih sehat menurut Kalau dia. kalau Dagang Demokrat aja. yang menang Iya. gitu, kalau Demokrat yang menang kemungkinan bakal perang katanya. Iya. Jadi, Bukan Bisa ini jadi. calonkan siapa? Biden lagi ya kalau nggak salah. Kemungkinan Biden lagi. Oke. Kemungkinan besar Biden aduh, lagi. udah tua suruh pensiun kayak tuh orang. Iya ya, udah tua ngapain nyapres ya? Oh, Ya itu emang Yang muda agak. nanti nggak diterima. Nah. itu masalahnya. Ayo. Yang mudanya Iya, nggak diterima sih. Ya soalnya di Diterima Amerika, aja. di Amerika nggak ada Kalau lewat politik konvensi, alternatif mah. sih, maksudnya Republik atau Demokrat dengan sistem yang udah kayak Ya. begitu. Ya, kalau di Amerika lebih kompleks soalnya. Iya. Partai-partai kecilnya juga kan nggak keweken atau apa gitu loh. Partai kecil kan sebagai Ini- supporting aliansi Iya. apa koalisi dengan partai Paling besar gitu kan. doang. Itu doang. Ya nggak sehat juga Kalau sebetulnya. Trump yang menang nggak perang dunia, dia perangnya sama Islam sama kulit hitam di negaranya sendiri. Tinggal dipilih, ayo warga Amerika mau pilih perang yang mana gitu. Perang di dalam negeri apa di luar negeri ini? Walaupun juga awal konflik ini juga ada Trump juga yang ngompoin maksudnya kayak dia yang awal-awal kan nge-support Yerusalem jadi ibu kota Israel kan dia. Iya. Jadi masalahnya bergulir sampai ke sini itu kan juga ada salahnya dia juga karena Iya. balik lagi kan menantunya dia si siapa tuh namanya Jared Kushner kan kita kan tahu Yahudi. Yahudi. Jadi Trump itu punya Hubungan personal lah. hubungan personal lah, makanya dia juga agak dekat ke Israel tapi walaupun kalau untuk perang kayak dia beda Enggak, policy. Mau turun langsung lah ya. Iya. beda policy. Pokoknya intinya siapapun presidennya di Amerika ya begitu dah, udahlah gitu lagi. Paling cuman kayak circle paling udah kayak suhu aja gitu kan, ini udah mulai naik nih. Ntar turun, naik dikit, turun. Naik banyak, turunin dikit, paling gitu. Nah, tapi Amerika sih emang negara yang lumayan rajin perang sih dari berdirinya sampai sekarang. Iya. Lumayan. Ya mereka punya industrinya, Bos. Enggak dari awal kan budaya koboi waktu perang babi. Nah, Iya, atau Iya. perebutan Oregon kan gitu tau-tau bawa karavan isinya Tapi orang-orang. kan yang sekarang bukan orang-orang asli lagi. Iya. Apa? Yang di Nggak ada Amerika budaya. sekarang. Enggak, itu waktu zaman Amerika baru merdeka itu kan mereka langsung perang sama koloni Inggris di Kanada. Oh, oke. Bawa koboi. Oh iya. Budayanya budaya koboi soalnya jadi ya gitu. budayanya lebih ke budaya koboi, ya. Iya. Tembak sana tembak sini, makanya kan dia nggak mau merubah Intinya budaya penjajah sih. Iya memang benar. Iya. Terus waktu zaman dulu ada itu konsepnya waktu zaman perang lawan koloni Inggris di Kanada tuh manifest destiny. Jadi tanah ini sudah ditakdirkan milik kami berdasarkan kehendak Tuhan. Iya. Ada gitu nggak taunya White House dibakar sama orang Kanada. Iya, balas dendamnya Dan gitu. dogma-dogmanya selalu gitu ya. Iya. Kita serang Irak untuk memberikan mereka demokrasi gitu. Nah, kayak gitu. Seakan-akan mereka hero-nya ya. Iya, selalu gitu. Terus nama operasinya Operation Enduring Freedom, ada freedomnya. Iya. Freedom. Nah, American Dream. Iya. Pokoknya yang penting satu, kalau Amerika itu jangan sampai ketahuan minyak kayaknya. nah iya. Ketahuan minyak, kami akan membebaskan Anda. Itu kan di Suriah kemarin misalnya itu kan Amerika kan dapat wilayah apa katakanlah gini proksinya mereka kan suku Kurdi. Terus mereka juga ngambil wilayah Suriah Timur katakanlah gitu tentara Amerika bukan ngambil sih tapi ada di situ itu kan minyaknya juga mereka ambil Oh, dapat konsesi dapat ya. konsesi minyak. Nah Rusia nggak kalah mereka ngambil wilayah yang di
pesisian Suriah gasnya sama minyaknya juga, Iya. Gazprom. Jadi ya ujung-ujungnya negara besar ini dapat. Ya, Asik, gitu loh. Ujung-ujungnya apa ya? Minyak, gas. Iya. hasil bumi ya. Iya, Iya. karena memang ya Amerika itu udah kayak kita ya ibaratnya udah banyak jokesnya gitu kan. Kalau Iya, di mana iya. ada minyak ya kan, disitulah dia akan berperang. Kalau enggak kita ini aja, kita borong nih minyak. Terus kita tumpahin di Israel biar Amerika nyerang Israel. Itu kayaknya agak sedikit impossible sih. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Beli minyak banyak-banyak nih di Indomaret. Kita Nggak borong. gitu tapi konsepnya minyak Siapa tahu. minyak Indomaret itu minyak goreng. Yang di sini minyak itu minyak bumi. BBM. Iya, BBM, minyak bahan bumi yang bakar. flammable gitu. Atau bahan bakar. Iya buat bahan bakar. Walaupun Nggak itu kan abang-abang konsepnya. nasi goreng, minyak gorengnya juga berapi kan itu. Iya. Beda. Itu Bisa. kan minyak gorengnya kan beda. Bahan dasarnya beda. Iya. Minyak sawit. Iya. Sawit aja. Tapi gua ngelihat itu karena turunnya Iran ini ya untuk langsung menyerang Israel. Iya, ini. maksudnya kan sebelumnya kan dari belakang semua. Iya, gitu. ini Iya. jadi satu peta baru gitu loh dalam konflik negara-negara di dunia Nah, ini. tapi apakah udah direncanakan juga gitu? Karena kan Iran tuh ya itu udah lama sebenarnya ngebiayain gerakan-gerakan perlawanan di Timur Tengah gitu. Oh iya. Ya udah lama. Iya. Udah Ya banyak. cepat atau lambat mereka akan turun, cuma momennya nunggu. Nah ini kan momennya memang semuanya kan lagi Berarti sebenarnya emang udah direncanakan kalau mereka akan ngelawan Israel atau seenggaknya pengen menguasai Timur Tengah lah ya. Iya, benar ada rencana itu, cuma ngelihat momennya sekarang kan Rusia sama Uni Eropa kan lagi ada konflik juga di sana. Jadi mumpung mereka lagi sibuk nih. gitu ya. Iya, dan mumpung Iya, kelihatannya gaspol. semuanya lagi pada pengen perang. Juga ya dia langsung gitu. Mulai. Langsung Toh bikin Israelnya juga kan sebelumnya mengganas loh sama Palestina. iya. Wah gitu. Jadi kan dia rasa wah ini kayaknya asik nih kalau saya tambahin juga kayak gitu. Ibaratnya udah kayak ini masakan udah matang, gue tambahin lagi bawang goreng deh nih, biar makin panas. Nah gitu memang. Tuh, biar makin mantap. Netanyahu-nya kan sendiri juga sama itu apa namanya? Sengklek matangnya. Ya gitu. Hmm. Doyan perang juga dia. Perangnya sama warga sipil Palestina pula jadi ya. Iya. Susah juga deh. Susah. Jadi pas ya. Jadi pas emang. Nah, kira-kira Indonesia bakal ngambil bagian gak nih? Ya kalau sekarang Indonesia kan sibuknya di balik lagi soal isu Palestina lah gitu. Iya. Main luar ya gitu. Tapi kalau perang Israel Iran kalau pecah perang formal atau itu nanti ya Indonesia sih kayaknya sih bakalan tetap Stay non-block sih. Karena kalau ikut perang itu kan dikhawatirkan berimbas ke ekonomi kita. Iya. For some Takutnya. reason ya memang iya, karena itu perang itu biayanya tuh nggak main-main gitu. Iya dan apa perang Ukraina Rusia aja udah berdampak ke harga tepung. Apalagi kalau kita misalnya benar-benar ikut salah satu perang nih, Iya. kita nimbung. Itu pasti bakal ngefek ke harga bahan pangan lainnya di dunia. Ya. Dan Gitu kan. Sekarang aja kita udah berasa kan kayaknya apapun udah mulai mahal kan. Iya. Enggak, enggak berasa. Ah. Masyarakat kita masih aman, masih tenang. Bisa aja. ya sama Gua mungkin sih- harga tepung udah agak turun ya. Iya, soalnya. jubir Prabowo nggak boleh bilang gitu. Bukan. Justru gua ngeliat masyarakat kok nggak resah gitu loh. Harga dolar naik, iya bingung juga. gitu kan. Harga naik. Oh iya beli rokok. bener-bener harga-harga ayam geprek di Waduh. depannya Neo Historia tuh naik 1.000. Gua Itu beli- tuh gue beli permasalahkan rokok aja, kenapa harga naik rokok ceceng naik. gitu loh. Naik 1.000 tuh karena daging ayamnya juga naik. Nah, itu masalahnya. Iya itu tapi saya nggak bisa terima itu. Iya. Ceceng itu besar. Iya. Ini coba dikali 30 hari kan, Iya. kali 3, Iya. kali 30.000. sehari dalam kan. Iya. Bayangin sekarang Marlboro sebungkus udah berapa ya? Udah mau Wah. 50.000 apa udah 50.000 sih? 50.000 kayaknya udah. Gak tau gue beli yang Marlboro Kretek soalnya 18.000. Aduh, produk asing bro, Marlboro. 18.000 kalau nggak salah. 15.000. Ya berapa? ya? Marlboro deh. 8.000 Marlboro kretek. 8.000. Apaan 8.000 udah 15.000. Nggak ada. 15.000. Iya, Aku mana dulu beli itu 8.000. awal banget keluar Iya, ya, sekarang harga 15.000. promosi. Sekarang 15.000. Oh. Iya. Awalnya aja tuh Indomaret depan itu 18.000. Udah mah palsu. 18.000. Iya. Lu bayangin dulunya awal di pertama kali jual itu cuma 10.000 paling Iya. mahal. Promosi. Sekarang 18.000. Enggak, kemarin juga pas udah nggak promosi juga 12.000. Tapi kan. secara rasa gue lebih suka Surya 16 sih.
Nah, kalau seandainya pecah, balik lagi Pak. Seandainya pecah nih, bloknya apa aja kira-kira? Misalnya Ya udah pasti sih menurut aku sih bisa jadi pecahnya di Iran Israel sama Korsel Korut ya. Kalau jadi ya. Iya, ya. Karena Korsel Korut udah keras banget juga tuh. Ya ya maksudnya ya kalau maksudnya di blok masing-masing perang apa negara mana yang akan pecah perang atau gimana? Iya. Yang Misalnya bakal pecah jadi nih. trigger untuk World War 3 lah mungkin ya Bang. Enggak, misalnya udah pecah nih. Oh udah pecah. Kira-kira bloknya apa aja nih? Kalau Perang Dunia Pertama kan dulu siapa aja? Ya sebetulnya sih udah pasti ya yang udah hampir pasti itu kan Amerika dan negara-negara barat versus Iran, Rusia, Cina paling begitu. Nggak ada plot twist nih. Ternyata Cina memihak Amerika gitu. Kalau Cina paling jauh nih dia mihak kedua belah pihak kayak waktu Iya. perang Iran sama perang Biafra di Afrika Barat. Itu dia Karena ada mihak teori-teori dua-duanya. gitu soalnya. Iya. Buat dagang, buat cari dua-duanya cuan. gini. Tapi Iya. kan yang jadi kunci sebenarnya posisi Eropa nih, Uni Eropa di mana posisinya? Itu yang selama ini Iya. sama perang-perang ya. Dari Itu yang susah Perang Dunia dibaca. Pertama, kedua, Iya. mereka yang menentukan kan Nah, sebenarnya kalau pemenang itu. sekarang udah agak terpolarisasi kalau lihat narasinya sih negara-negara Eropa kayak Spanyol kayak kalau saya Italia atau apa ya pokoknya yang Eropa bagian selatan tuh udah mulai agak lunak ke Palestina lah kayak di Spanyol kan kayaknya bakalan ada mau ngakui Palestina tapi Jerman sekarang ini lagi agak Iya. ngebela Israel nih Oh, banyak. kenapa? Hah? Kenapa dia bela? Nah ini kan aneh nih. Kenapa? Iran yang ada sentimen Syiah Sunni hari ini menyerang Israel. Heeh. Jerman yang dulu menolak Benci Yahudi, Yahudi. hari ini Yang mendukung sangat Israel. membenci Yahudi malah. Iya itu udah Plot berubah. twist banget nih. Udah berubah lagian memang Sama kan di Eropa lagi banyak konflik ini juga apa? Imigran Muslim. iya Di itu. berbagai macam tempat. Itu juga. Apakah ini ada ya udah pasti ada yang Nggak, operasi sih. Ada yang operasi buat Bisa jadi. Iya, perang gitu. Nggak sih kalau soal apa namanya imigran Muslim itu kebetulan saya pernah nulis tesis soal itu kan kebanyakan yang nggak setuju kan sayap kanan dan memang sayap kanan juga banyak yang Sayap kanan lagi naik ya di dan mereka banyak juga yang memihak pada Israel kayak gitu jadi ada hubungannya sih tapi sedikit itu. Oh ya ngomong sayap kanan. itu nggak terlalu besar pengaruhnya. Ya ngomong sayap kanan itu. Kalau Jerman itu bukan karena sayap kanannya tapi karena memang foreign policy-nya sekarang tuh memang untuk yang maintain kedekatan dengan Israel sih. Ngomong sayap kanan itu di Italia itu cucunya Mussolini tuh. Yang ngejabat. Oh iya ya. Iya. Ya, aku dengar. Sebagai perdana menteri. Ya. Masih keluarga Mussolini. Waduh. Cucunya kalau nggak salah itu. Iya. Aduh. Itu dia kalau nggak salah dari Italia Utara kan ya kalau nggak salah ya. Iya. Emang lagi Sekarang tren, dia- lagi Hah? tren. Iya. Iya, Dan Italia sendiri dia udah lama masih kayak gitu. agak-agak membawa-bawa nama besar seorang Mussolini sih. Ah. Benito Mussolini. Jadi kayak ini kayak lagi ngetren sih Nah, kayak di apa? Italia ada anak SMP nangis-nangis minta Mussolini hidup lagi gitu. Ya. Kangen zaman Mussolini. Terus ada Ya, AI-nya. bener lah. Ada Jauh- AI, jauh- terus jauh- ada AI-nya Mussolini pidato. Iya. Yang sambil begini-begini ya kan. Heeh. Zaman Di Mussolini itu Italia tuh di Ferrari itu ada stiker piye enak zamanku tuh Mussolini. Iya. Di Ferrari ya. Sayang banget Di Italia kan di Italia. Oh iya, Maranello kan Ah. pabriknya. Aduh. Iya. Dia bingung sama jokesnya. di Italia. Aduh. Emang lagi tren. Iya, di Emang lagi tren. apa namanya di tribun stadionnya AC Milan juga ada gitu. Il Duce gitu ya. Aduh. Padahal kalau nggak salah Mussolini kan matinya di Milan ini kan kalau nggak salah. Iya, Iya. malah lucu kalau misalkan ada di Milan. Ya, dia kan disitu dikencingin warga Milan. Iya, Iya, mayatnya udah- dikencingin. Iya, Iya. udah jadi mayat dikencingin digantung terbalik pula. Nah iya. Terus Telanjang. kalau pada pengen balik dia di Milan kan, aduh lucu. Konyol. juga. Konyol. Konyol jatuhnya tapi ya udah lah. Ya gitu emang lagi tren kok. Iya, emang lagi sebetulnya dari 2013 pun Filipin juga kan. Filipin, populisme lah itu lagi tren. Ah. Tapi sekarang nih khusus sekarang nih populismenya mulai ngarah ke populisme kanan gitu. Ya. Arahnya ke situ. Itu dari 2020 tuh kayaknya. Mulai fokusnya. ke arah ekstrem kanan malah. Iya. Tadinya kalau waktu 2012, 13, 14, 15 itu masih ada yang populisme kanan, populisme kiri. Masih populisme multipolar. Ya sekarang udah mulai ke arah kanan. Condong ke kanan. Iya benar. Even ya naiknya Prabowo Subianto Iya. Hadi Kusumo juga masuk including. Makanya sangat terprediksi kalau kita lihat dari luar negeri ya. Iya benar.
Populisme kieu ala ganja jadi kurang up to date gitu karena ya udah beda zaman gitu. Enggak juga, dia populisme aja gitu, enggak ada kiri Enggak ada kanannya. gitu. Iya. Iya, PDI kan ada aroma kieunya malah ini Brandingnya. brandingnya. Jualannya. Jualannya nanti kalau udah itu Iya. Ada lagi. iya. Jualannya. Jalannya gitu. Kok mulai agak bahaya ya. Udah jangan repetin ngapa. Aduh. Ya. Oke, jadi memang ini sebaiknya ditunggu apa enggak nih perang dunia? Jangan Gitu. ditunggu nanti Oh, datang ya. beneran loh. Datang sih. Kayaknya cepat atau lambat ya. Iya tapi jangan maksudnya jangan ditungguin juga. Gue belum mau perang. Ya aku sih nggak mau, cuman kan tanda-tandanya udah inilah Gue sih lebih percaya lebih duluan datang kiamat ya daripada perang dunia perang ketiga. dunia ketiga. Nah, bisa jadi Karena perang dunia. sapi merah udah ditemukan. Oh iya. Sapi Bisa merah. gitu. Aduh. Dari Meksiko itu loh. Iya. Sapi merah terakhir kan? Iya. Wah, Dibawa ke sama Israel. altarnya udah dibangun. Udah dibangun. Nah. Betul. Gue lebih percaya itu duluan datang sih daripada Enggak kan perang bisa dunia jadi penyebab kiamat perang dunia ketiga. Kalau kata Einstein kan perang dunia pertama nggak apa? Masa perang dunia yang mimpin Dajjal? Gila. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita bisa nggak jadi. tahu. Perang dunia Masalahnya ketiga. rahasia ilahi. Nah, saya ilahi soal Imam Mahdi juga kan soal eksistensinya itu kan Udah ya, kemarin kalahnya pres. Iya, Mahdi. salah nyapres. Waduh. Imam Mahdi. Waduh. iya benar. Waduh. Ya, itu Karena udah prediksinya tanda-tanda kalah tuh. dulu lawan Dajjal. Yesus turun kedua kalinya belum? Di Danau UI ntar. Ya, Kalau kata ini. Oh iya ada teori konspirasi. Oh iya tuh Iya. ada sektenya tuh. Konspirasi sekte orang-orang aneh itu. Iya. Ada. Yesus turun kedua kalinya ntar di dalam UI. Ada lagi. Emang aduh aneh aja. Siapa sih yang punya? Ada orang yang percaya gitu aneh. Ya? Kalau gue sih gue tanyain, lu habis mabok apaan? Mabok kecubung, mabok jamur ajaib anjir. Ya udahlah. Oke. Gitu aja. Thank you. Thank you.